Pemirsa, tidak hanya tim pansel, tetapi nanti Komisi 3 DPR juga berperan dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test untuk menentukan siapa yang lolos menjadi pimpinan KPK. Selain itu, kedepannya DPR pun mempunyai peran untuk lebih memperkuat KPK melalui legislasi. Apa yang bisa dilakukan DPR untuk memastikan itu semua terjadi, Pak Nasir? Iya, tentu sebagai pembentuk undang-undang, DPR ini kan punya tanggung jawab ya, mengevaluasi dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum misalnya. Makanya kan kitab hukum pidana dan kitab hukum acara pidana itu kan saat ini sedang dalam proses untuk direvisi. Periode lalu sudah direvisi, sudah dibahas, tapi karena periode itu sudah mau selesai, waktu itu dibahas sudah mau selesai periode yang lalu, akhirnya terhentilah pembahasannya dan sekarang tinggal kita menunggu pemerintah untuk mengembalikan lagi kedua kitab tersebut ke DPR. Itu termasuk soal undang-undang KPK yang memuat soal penyidik? Ya, jadi memang kita harus mengatur payungnya dulu, ya payung hukumnya itu, ya pidana dan acara pidana itu. Jadi formil dan materialnya itu harus kita revisi, baru kemudian nanti anak-anaknya mengikuti. Ya, undang-undang kejaksaan, kepolisian, KPK itu akan rujukannya ke kedua payung besar tadi itu, terkait misalnya masalah penyidik, ya masalah penuntut. Memang di undang-undang KPK disebutkan bahwa KPK berhak mengangkat penyidik, berhak mengangkat penuntut. Ya. Tapi aturan bagaimana penyidik sebagai penuntut itu rujukannya kepada payung besar tadi itu. Ya, itulah kemudian muncul multitafsir. Ya. Nah, mengangkat itu apa definisinya? Makanya kan harus ditanya kepada pakar administrasi negara, apa yang dimaksud dengan mengangkat itu, ya kan? Nah, menunjuk, mengangkat, melantik itu kan beda-beda istilah bagi orang yang punya pengetahuan terkait dengan administrasi negara. Nah, itu yang ke depan harus kita perbaiki, ya, termasuk dengan fungsi-fungsi di KPK itu sendiri. Intinya memang kita ingin bersinergi, ya. Sebab begini, saya sering katakan bahwa ketika ada satu atau lebih dari institusi itu punya kewenangan sama, maka tumpang tindih itu cenderung untuk terjadi, bahkan gesekan juga akan cenderung terjadi. Jadi kami ini tiga-tiga ini punya kewenangan yang sama, ya kan? Kami akan berpotensi untuk bisa baik dan berpotensi untuk terjadi kesinggungan di antara kami karena kami punya kewenangan yang sama-sama gitu. Nah, itu sebabnya DPR punya tanggung jawab untuk melakukan evaluasi, sinkronisasi dan harmonisasi. Intinya kami ingin menyempurnakan, melengkapi ya peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan dan korupsi. Bisa dipastikan ini tidak akan ada nanti demi kepentingan politik, maka yang akan dipilih adalah orang-orang yang memang sesuai dengan pilihan parpol. Kami percaya dengan pansel KPK. Mereka pasti akan menyerahkan orang-orang yang ready, ya orang-orang yang siap. Siapapun yang akan kami pilih itu menurut kami itu akan oke. Ya kan, karena dipilih oleh pansel KPK ini. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Tidak ada titipan-titipan kepada pansel, tolong dong ini orang ini dan sebagainya. Kalau itu terjadi maka sudah rusak sejak awal. Bu Ani, saya kira yang juga penting adalah membuka keran partisipasi publik, termasuk nanti dalam proses fit and proper test DPR, bukan hanya dalam penjaringan calon dan bagaimana memberi masukan terhadap kandidat, tetapi fit and proper testnya itu juga dibuka kepada publik sehingga publik bisa menilai kandidat-kandidat yang akan diajukan. Yang kedua adalah sejauh ini saya melihat sentimen publik terhadap pansel ini positif loh kerja ini, dan ini modal buat kita untuk bisa bekerja baik 4 bulan ke depan, bisa menghasilkan komisioner-komisioner yang kita harapkan dalam 4 tahun ke depan itu bisa bekerja lebih baik, dan tadi dengan tantangan baru, tantangan yang saya lihat baik secara internal mengatasi secara kelembagaan maupun secara eksternal yang kita lihat juga fenomena korupsi ini yang luar biasa tali temalinya ini gitu ya, bukan hanya urusan hukum saja, tetapi juga ada dimensi politiknya, dimensi sosialnya, dimensi kultural dan macam-macam gitu ya. Jadi makanya ini perlu banyak ahli-ahli yang bukan hanya sekedar ahli hukum. Baik, terakhir saya ke Bu Betty. Bu Betty, sentimen ini kepada pansel politik, pansel KPK sejauh ini bagus, tetapi masih ada sejumlah pihak yang meragukan kinerja dari pansel karena tidak ada laki-laki katanya, tidak ada penyeimbang, kemudian juga tidak ada mantan pimpinan KPK dalam tim pansel. Bagaimana Anda menjawab keraguan itu?
kita menjawab dengan bekerja. Kita dalam kesempatan ini saya ingin mengundang masyarakat untuk terlibat. KPK ini milik kita bersama. Kita berkepentingan KPK untuk sukses di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak publik untuk melihat siapa saja tokoh-tokoh yang memenuhi kriteria bisa memimpin KPK. Usulkan, dorong, ketuk hatinya untuk mendaftar. Karena kalau inputnya bagus, saya rasa proses penjaringan ini akan menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih Kalau banyak. masuknya sampah, keluar juga sampah. Betul Makanya sekali. pansel jangan berubah jadi parsel. Bu ya. Baik, berarti tidak boleh ada intervensi ya? Oh, itu jelas, itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Betty, Pak Nasir, dan juga Ibu Ani dari ICW. Kita harapkan bersama kita dapat memilih calon-calon pemimpin KPK yang terbaik karena agenda pemberantasan korupsi itulah yang terpenting yang harus kita wujudkan.